itu dibolak-balik. Suatu saat kalau begitu lagi gantian, jangan memarahi semua. Itu sangat fatal kalau semuanya memarahi anak semua. Karena yaitu tadi, anak itu memang dunianya seperti itu. Itu sifat aslinya, karakter aslinya itu di anak itu seperti itu. Dan nanti masih ada, jadi mulai dari dini itu anak harus dibiasakan. Orang tua harus benar-benar ekstra untuk mendidiknya. Karena apa? Itu nanti mempengaruhi jiwa anak nanti kalau sudah memulai SMP ke atas. Nah, itu dari mulai SMP, SMA ke itu nanti berpengaruh. Karena apa? Kegelapan telah berubah menjadi terang. Sinar surya mulai menerangi alam semesta. Selamat pagi, selamat memulai perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, saudara-saudara, semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Pencipta, dan semoga kita juga diberi kesehatan. Baik teman-teman, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Kang Di. Dan untuk kali ini Kang Di mau berbagi sedikit tentang kita mau membahas tentang khususnya untuk teman-teman, saudara-saudaraku semua, itu yang berhubungan dengan anak ya, atau si buah hati, untuk didikan buah hati supaya baik, terutama sifat adabnya, atau juga dibilangnya itu untuk membentuk karakter atau membentuk sifat anak atau adab anak supaya baik. Nah, jadi begini untuk teman-teman ya, saudara-saudara semua, itu yang khususnya yang punya buah hati yang masih balita atau yang di bawah SMP lah biasanya, atau masih SD, itu kita memang harus orang tua harus benar-benar ekstra untuk mendidiknya. Karena apa? Itu nanti mempengaruhi jiwa anak nanti kalau sudah memulai SMP ke atas. Nah, itu dari mulai SMP, SMA ke itu nanti berpengaruh. Karena apa? Karena nanti sifat yang nanti istilahnya yang bukan aslinya itu nanti timbulnya itu nanti kalau sudah melewati sekolah menengah SMP, SMA dan seterusnya. Itu nanti yang nanti berpengaruhnya di situ. Nah, maka dari itu yang masih punya buah hati yang masih di bawah SD, ya mulai SD lah, SD nyampe ke bawah balita, itu memang orang tua harus menjaga tingkah laku anak supaya menjadi baik, terutama di adabnya atau kesopanannya. Nah, contohnya gini. Jadi mulai dari dini itu anak harus dibiasakan kalau mau berangkat kerja atau mau berangkat kemana lah, orang tua mau berangkat, dibiasakan atau pamitan mau kerja, dibiasakan salam, terus cium tangannya, dan yang lain-lain lah yang berhubungan dengan mendidik anak. Dan dengan tutur kata, orang tua jangan malu untuk bertutur kata sopan terhadap anak. Karena apa? Karena apa yang diucap atau apa yang dilakukan anak itu nanti mengikuti lingkungan. Orang tuanya seperti apa, nanti anak pasti mengikuti. Nah, seperti itu. Nah, itu yang paling utama. Terus kalau
anak itu rewel atau anak itu minta sesuatu ataukah yang lain-lain, orang tua menolaknya itu dengan halus atau dengan pujian, dengan puji-pujian atau anak itu dipuji, jangan dibentak-bentak. Kalau dibentak nanti jiwa anak menjadi berontak, itu udah pasti. Karena apa? Karena nanti kalau dibentak pasti untuk emosi anak naik, ujung-ujungnya membentak juga, dan nanti menimbulkan anak menjadi berani sama orang tua. Itu yang paling bahaya. Dan bisa juga pakai cara istilahnya bersandiwara kepada ini. Jadi gini contohnya, ibu dan bapaknya atau ayahnya, orang tuanya, dua-duanya itu harus bersandiwara. Bersandiwara gimana? Nah, seperti ini. Kalau anak itu rewel atau kalau dibilangnya itu ya nakal, tapi kalau nakal memang anak itu nggak ada yang nakal, semuanya itu memang seperti itu untuk dunia anaknya. Kalau anak itu merasa menjengkelkan atau bagaimana, itu orang tua harus pakai metode bersandiwara. Contoh, kalau memang ada orang tua itu ada rasa emosi spontan ya, biasanya kalau anak itu bikin emosi kan spontan langsung emosi kan. Nah, itu harus salah satu ada yang memarahi boleh, tapi yang satu entah itu ibu atau ayahnya atau siapa yang salah ya, atau bolak-balik sama mau, tapi tetap salah satu ada yang deketin, ada yang memarahi boleh, dimarahi boleh, tapi ada yang mendeketin atau ada yang memeluk. Jadi jangan memarahi semua. Karena apa? Kalau memarahi semua, itu akibatnya nanti untuk jiwanya jadi down. Nanti jiwanya pasti berontak. Atau anak biasanya jiwanya jadi merasa tidak ada yang memperhatikan. Nah, salah jalan satu-satunya pakai sandiwara seperti itu. Itu untuk menangani anak yang ya dunia anak memang dibilangnya ya ada yang bilang nakal atau apa segala macam. Itu sebetulnya anak juga nggak ada yang nakal. Memang karakternya memang ya dunia anaknya memang seperti itu. Manusia itu orang itu pasti ada dunia masing-masing. Dunia anak, dunia remaja, dunia untuk nyampe ke tua beda-beda. Jadi seperti itu ya untuk teman-teman. Jadi pakai sandiwara. Yang satu mendekati, yang satu memarahi, yang satu mendekati. Nanti bisa di ini kalau ibaratkan contoh, anaknya itu minta jajan atau anaknya itu minta apa, yang lain-lain yang kira-kira membahayakan anak. Jadi kan nggak boleh. Anaknya malah rewel, malah nangis atau malah yang lain-lain. Nah itu kalau mau memang bikin emosi, langsung minta salah satu marah boleh, tapi ada yang deketin. Makanya dari itu makanya jangan nggak boleh seperti ini. Ayah jadi marah atau ibu jadi marah. Karena apa? Karena ini nggak boleh. Besok jangan diulang lagi ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi contohnya itu contoh kecil. Jadi intinya yang satu kalau mau memarahi boleh, tapi yang satunya jangan memarahi semua. Nah, dan itu dibolak-balik. Suatu saat kalau begitu lagi gantian, jangan memarahi semua. Itu sangat fatal kalau semuanya memarahi anak semua. Karena yaitu tadi, anak itu memang dunianya seperti itu. Itu sifat aslinya, karakter aslinya itu di anak itu seperti itu. Dan nanti masih ada campur untuk apa ya, istilahnya pengetahuan luar masuk ke pikiran anak, menjadi lebih kelihatan lebih liar lagi. Nah, seperti itu tuh teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.